Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah. Shalom teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mereaction sebuah sinetron religi Takia ya, yang saya rasa perlu kita tanggapi agar tidak terjadi yang namanya pembodohan publik yang dilakukan oleh oknum-oknum para mualaf-mualaf Abdul. Ya, jadi mari kita langsung lihat saja video berikut ini. Gitu. Mohon maaf Bang Erik, mohon maaf ini agak dalam ya. Apa pernah ada korban nggak yang murtad gara-gara Kang Erik? Korban? Nggak bisa dihitung ya. Aduh. Yang terakhir korban saya gitu. Aduh, jadi korbannya nggak? Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Iya. Itu kebetulan ekonominya lagi turun, akhirnya kami datangi, terus kita kita lobby lah ya, kita sogok sembako, ya itulah. Jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua, kalau macam lagi lah, pada jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja. Untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Okay. Akhirnya di situ 2 orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu ya Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Teman-teman, bagi yang belum tahu, ini mualaf namanya Erik ya. Dia juga punya channel YouTube dan pada waktu itu ini di channel yang ngaji cerdas ya, dia menjadi narasumber untuk menjual gitu ya. Kisah dongeng lah ya mungkin ya. Kisah dongeng karangannya sendiri di channelnya ngaji cerdas. Dan saya rasa si Erik ini kualitasnya nggak jauh-jauh beda lah ya dengan si mualaf Muhammad Andreanes yang saya bahas kemarin. Sama-sama nggak punya kualitas dalam kajian agama apapun gitu ya, tapi merasa seperti orang penting. Hanya bedanya si Erik ini selain botol, dia ini orangnya juga rada barbar sih orangnya. Contohnya seperti video di berikut ini teman-teman. Kalau masih Anda membahas ustadz-ustadz kami, saya yang pertama kali cari kamu. Camkan itu. Anda pikir saya main-main? Tapi ya wajar lah ya kalau dia ini barbar ya, karena biasanya kan orang yang kualitas otaknya rendah biasanya memang begitu mudah emosional dan bertingkah seperti anak kecil yang masih labil gitu ya dan sok jagoan. Tapi ya sudahlah, kita lupakan saja video marah-marahnya, kita fokus di video sebelumnya. Nah, Erik mualaf ini dia mengatakan bahwa dia dulunya adalah seorang misionaris, tapi saya nggak tahu dia misionaris dari lembaga atau gereja mana. Bisa saja kan ini hanya akal-akalan dia saja mengaku mantan misionaris. Apalagi dia menceritakan pengalamannya menjadi misionaris itu, dia bilang pernah memurtadkan orang dan mendapatkan prize atau hadiah berupa mobil. Tapi sayangnya dia bilang mobilnya diambil sama pendetanya. Entah pendeta siapa dan berasal dari gereja mana, saya juga tidak tahu karena dia nggak menjelaskannya secara detail teman-teman. Enak banget ya teman-teman murtadkan orang tapi dapat prize mobil. Saya mikirnya sih simpel aja. Kalau memang misionaris punya sistem seperti ini, maka saya nggak bisa bayangkan berapa mobil yang akan dimiliki oleh Pak Saifuddin Ibrahim kalau memang omong kosongnya si Erik ini benar. Bisa-bisa Pak Saifuddin buka showroom mobil dia ya kalau begini ceritanya. Karena tahu sendiri kan, sudah berapa banyak orang Islam yang dimurtadkan oleh beliau.
dan sekarang mereka hidup bahagia setelah mengenal Kristus. Jadi jelas ya, apa yang diceritakan Erik ini adalah kisah dongeng, ya, atau kisah sinetron mungkin, seperti mualaf-mualaf pada umumnya yang memakai metode-metode seperti ini untuk menaikkan nilai jual dirinya mereka dan untuk menjelekkan agama Kristen. Karena kalau bukan pakai cerita dongeng, para mualaf ini mau pakai apa lagi ya kan? Ilmu kajian nggak punya, kualitas otak nggak punya, kualitas pemahaman agama juga nggak punya. Jual cilok juga belum tentu berkah dan untung besar. Satu-satunya cara yang bisa dijual, ya mengarang cerita dongeng untuk mencari simpati umat gitu ya. Teman-teman, saya jadi teringat pada waktu tahun 2014 ya. Saya pernah membentuk sebuah tim penginjilan dengan 5 orang rekan saya untuk mengabarkan Injil ya di Sulawesi Selatan. Karena kami memiliki kerinduan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi kami membentuk tim, tapi ternyata terkendala biaya transportasi teman-teman. Karena kami berangkatnya itu dari Jawa dan harus naik pesawat dengan biaya yang tidak sedikit untuk bisa sampai di Sulawesi Selatan. Akhirnya kami patungan teman-teman, pakai uang sendiri gitu ya. Bagi yang ada uang berapa ya kita kasih berapa gitu ya. Tapi walaupun kami sudah patungan, itu pun belum cukup. Dan gak bisa gitu kalau kita mau beli tiket untuk perjalanan ke Sulawesi, itu belum cukup teman-teman. Akhirnya kami gak putus asa, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan agar kita ini bisa berangkat ke Sulawesi Selatan dan mengabarkan Injil di sana. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang baik yang mau membantu dan memberikan bantuan untuk mencukupi biaya transportasi kami, ya. Akhirnya ada beberapa orang yang sumbang ya sekian ya, berikan rezekinya sekian, dan akhirnya cukup teman-teman, dan kami pun pesan tiket untuk berangkat ke Sulawesi Selatan. Dan kami tiba di sana dan puji Tuhan akhirnya banyak jiwa yang boleh mendengar tentang kabar kebaikan Tuhan Yesus. Ini bukan kristenisasi ya teman-teman. Karena kita hanya mengabarkan Injil saja, ya. Terkait mereka mau menerima atau tidak, kita tidak memaksakannya. Jadi ini bukan kristenisasi, kita hanya mengabarkan Injil, memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di sana. Ya, jadi kita nggak bawa embel-embel apapun untuk membujuk mereka, nggak bawa materi, nggak bawa apapun, ataupun sembako atau apapun ya. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam juga ya, kalau mereka menuju ke kampung-kampung Kristen gitu ya, mereka menuju ke pedalaman-pedalamannya Kristen, mereka bawa itu biasanya ada embel-embel ya, entah mereka mau mendirikan pesantren di situ, membujuk anak-anak di situ supaya bisa sekolah gitu ya, pokoknya ada aja lah gitu yang bisa ditawari untuk melakukan Islamisasi di pedalaman-pedalaman. Tapi kita nggak pakai cara-cara murahan seperti itu ya. Tapi kita murni memang ingin mengabarkan Injil, mengabarkan Kristus kepada mereka. Dan terkait mereka terima atau tidak, itu terserah mereka. Kita tidak paksa ya teman-teman. Karena itu hak mereka. Banyak tantangan yang kami terima teman-teman. Terkadang kita ditolak, terkadang kita diancam, terkadang kita juga dimaki-maki. Tapi ya itulah resiko yang tidak bisa kita cegah saat kita mengabar Injil. Dan akhirnya puji Tuhan, ada beberapa keluarga yang akhirnya percaya kepada Kristus. Mereka begitu bersyukur karena akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata Yesuslah satu-satunya juru selamat yang sejati. Mungkin kalau ada mantan tim saya ya yang menonton video ini, atau bahkan mentor saya yang menonton video ini, mereka pasti terharu ya kalau ingat masa-masa lalu itu ya. Bahkan kami mau pulang kembali ke Jawa pun masih terkendala biaya untuk transport. Tapi puji Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk menolong kami lewat orang-orang baik yang mau membantu. Luar biasa pertolongan Tuhan itu kalau saya mengingat seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup saya selama saya melayani ya. Kami pun kembali ke Jawa teman-teman. Secara materi kami tidak dapat apa-apa. Bahkan justru rugi karena kami kan keluar uang sendiri untuk patungan ya, biaya transportasi ya. Walaupun tidak cukup gitu ya. Akhirnya dibantu oleh orang-orang baik. Ya jadi rugi gitu loh. Secara finansial, secara materi kami justru selain kami keluar uang, kita juga keluar yang namanya tenaga kan, energi kan. Terkuras kan, tenaga kita juga untuk pergi ke sana, untuk mengabarin Injil di sana. Bahkan yang kita dapatkan itu makian, ancaman, dan sebagainya. Secara materi, bahkan secara fisik, mungkin kami
lelah ya teman-teman. Mungkin kami tidak dapat apa-apa ya teman-teman. Tapi ketika kami kembali ke Jawa, ya, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Secara batin, secara jiwa kami merasakan syukur yang luar biasa atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, teman-teman. Jadi ya sudah jelas ya, apa yang dikatakan oleh Erik itu adalah omong kosong belaka. Kalau dibilang dapat mobil, dapat uang, dapat materi, dan sebagainya. Karena kalau memang benar ya teman-teman, sekarang harusnya saya sudah punya mobil gitu ya. Karena bukan hanya di Sulawesi Selatan saja saya pernah membawa orang percaya kepada Kristus ya. Di Jawa, di Sumatera, saya juga mengabar Injil dan membawa orang percaya kepada Kristus gitu ya. Tapi faktanya saat ini saya hanya punya motor Honda yang saya pakai kemana-mana ya. Itu pun kadang-kadang saya ngisi bensinnya itu eceran gitu ya. Kadang ganti-ganti juga Pertalite gitu ya. Kalau lagi kiri ya pakai bensin gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ada promotor atau panitia yang tadi dibilang si Erik katanya kalau murtadkan orang dapat mobil gitu ya. Jikalau orang tersebut nonton video ini ya siapa tahu gitu ya. Dia hubungi saya dan akhirnya dia kasih mobil gitu ya. Siapa tahu gitu ya teman-teman. Tapi ya gak mungkin lah ya. Atau si Erik coba kasih tahu saya dong siapa itu orangnya, siapa itu panitianya atau promotornya yang ngasih hadiah mobil bagi siapa yang bisa memurtadkan orang. Siapa tahu saya juga bisa minta mobil nanti sama dia ya. Jadi biar gak panas-panasan lagi saya naik motor kemana-mana. Jadi buat Erik kasih dong saya kalau ada kontaknya gitu ya. Kalau ada informasi tentang beliau gitu ya, supaya saya juga bisa punya mobil. Jadi jangan cuma Erik aja dong yang ditawari mobil. Ya, tapi ya di balik semuanya itu saya yakin sih teman-teman, bukan hanya 100%, bahkan 1000% saya yakin ini adalah dongeng gitu ya. Saya cuma memberikan pesan ya buat para mualaf, cobalah kreatif sedikit kalau mau mengarang cerita. Jangan hampir sama semua dong ceritanya, karena terlalu membosankan gitu ya. Kemarin si Andre Nanes katanya juga ditawari mobil. Lalu dulu ada pendeta Yocanan ditawari mobil dan rumah. Stephen Indra Wibowo ditawarin uang 100 miliar, istri dan pekerjaan. Coba sekali-sekali yang berbeda gitu cerita dongengnya. Entah ditawari helikopter, ditawari pesawat jet, atau ditawari kripto biar lebih kelihatan update gitu ya. Jadi jangan sama semua gitu. Supaya lebih bombastis gitu ceritanya mungkin ya. Oke teman-teman, intinya saya mau tegaskan sekali lagi, di dalam Kristen menjadi percaya dan menerima Kristus itu adalah anugerah terbesar yang tidak bisa dibandingkan nilainya dengan apapun. Jadi saya percaya orang yang hidupnya sudah dalam Kristus, orientasinya bukan lagi untuk mencari harta dan materi, tapi yang paling penting adalah keselamatan kekal karena percaya dan menerima Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah ada jaminan yang pasti mengenai hidup yang kekal. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.